Perkenalkan, saya Ari Darman, seorang mahasiswa ilmu hukum Undiksa semester 8 atau tingkat akhir. Dalam tahap ini saya dalam rangka menyelesaikan proses penyelesaian skripsi. Dan di sini saya mengangkat sebuah judul tinjauan yuridis penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice terhadap tindak pidana pencurian. Nota dinas ini bernomor L.3-2-EOH-2-10-2020 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dari sudut pandang sebagai advokat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmansyah, sarjana hukum. Saya adalah ketua PBH Pradi Singaraja. Saya juga seorang advokat di kantor Sapir Law Office yang beralamat di Singaraja. Dalam hal ini sebenarnya pandangan saya itu adalah di sini kita sudah ada bahwa pengajuan nota dinas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini terhadap perkara Jody Putra, ya kan? Di sini telah dilakukan penolakan, oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa. Ini suratnya saudara nomor L02L-2/EOH-2-10/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Perihal pada pokok surat, setelah mempelajari permohonan saudara, kami menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Jody Putra Jody bin Bisli yang disangka melanggar pasal 362 KUHP yang saudara mohonkan. Adapun dasar pertimbangan yang menjadi dasar dalam penolakan ini, keadilan restoratif ini adalah: satu, bahwa korban adalah pengguna jalan raya. Dua, tempat kejadian perkara TKP adalah jalan raya yang digunakan oleh khalayak umum. Tiga, bahwa sering terjadi modus tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan yang korbannya menggunakan jalan raya dengan cara memprovokasi korban terlebih dahulu dengan cara menyerempet kendaraan korban. Setelah korban berhasil berhenti, selanjutnya kendaraan korban dilarikan. Empat, bahwa usulan penghentian perkara ini apabila dilakukan berdasarkan keadilan restoratif tidak tepat karena tidak sesuai dengan rasa keamanan masyarakat. Banyak pengguna jalan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf E Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, di mana penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum. 5. Terhadap tercapainya perdamaian antara tersangka Jody Putra dan Jody bin Bisli dengan saksi korban Wahyudi Kamal tanpa syarat agar dijadikan sebagai salah satu atau pertimbangan yang meringankan jasa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Jadi restoratif justice ini adalah suatu langkah upaya hukum yang diambil berdasarkan kesepakatan Kapolri, Kejaksaan, BNN, Mahkamah Agung, ya kan, untuk mempermudah peradilan pidana. Tetapi memang di dalam pidana itu ada namanya alasan pemaaf. Jadi suatu kejahatan itu ada bisa terhapus karena ada alasan pemaaf. Tetapi tidak semua pidana itu bisa dimaafkan. Ini harus jelas. Apa sih gunanya adanya hukuman? Hukuman itu agar tidak terulang lagi kembali kejadian yang sama. Jadi suatu efek jerah yang diberikan. Jadi suatu tindakan hukum itu adalah suatu efek jerah. Jadi tidak semua perkara pidana itu bisa dilakukan restoratif justice. Pengguna jalan raya yang ugal-ugalan di jalan, pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi para pengguna jalan raya yang ugal-ugalan yang mengakibatkan celaka bagi dirinya dan orang lain. Kemudian di sana kita melihat itu satu, ya kan? Yang kedua, tindakan dia mengambil mobil membawa lari. Ya. Itu sudah jelas suatu perbuatan perampasan. Jadi dia merampas milik orang. Makanya saya sangat sepaham di sini jelas pada poin 3 alasan dasar penolakan yang dilakukan adalah bahwa sering terjadi modus tindak pidana pencurian dengan keberatan korbannya
pengguna jalanan dengan cara memprovokasi. Ya, ini 362 dan 364 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan denda paling banyak 900 juta. Kemudian di sini juga melanggar pasal 365. Jadi contohnya banyak ini. Pasal 368 KUHP tentang perampasan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pasal 1 ayat 30 dan 31 Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal 283 melanggar pasal 105 tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Jadi dengan terdakwa ini ugal-ugalan di jalan, ya kan? Pertama adalah ketertiban umum. Jadi ketertiban umum. Contoh saya ambil suatu permasalahan, gambaran. Apakah orang yang berlalu lintas itu punya niat untuk membunuh? Ini seorang yang membuat skripsi. Saya bertanya, adakah orang yang berlalu lintas dia menggunakan mobil, tiba-tiba dia di jalan, dalam perjalanan terjadi kecelakaan, mengakibatkan kematian, hilangkan nyawa seseorang. Apakah dia dikatakan sebagai seorang pembunuh? Tidak. Tetapi di sana negara memberikan jaminan. Jadi suatu pelanggaran agar tidak lalai dalam menggunakan. Makanya barang siapa yang dengan kelalaiannya mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa, pidana. Itu jelas kan di sana. Jadi ya itu jelas. Restoratif itu tidak bisa berlaku kepada semua hal pidana. Jadi alasan pemaaf ini seperti apa? Dampaknya apa? Kepada publik area, publik umum, masyarakat umum tidak bisa. Penghentian penyidikan nih, ya kan? Penghentian kasus. Jadi dalam nota dinas nomor NDL 34 EOH 2 10/2020, Jaksa Tinggi kepada Kejaksaan Tinggi ini jaksa penuntut umum memohon untuk penghentian dengan alasan restoratif justice. Jadi sini restoratif justice itu berlaku kepada apa? Begitu. Kepada halayak umum ya tidak bisa. Dampak sosial yang ditimbulkan seperti apa? Kerugiannya bagaimana? Kejahatan apa itu? Karena restoratif justice ini adalah dasarnya sebenarnya adalah alasan pemaaf. Penghapusan sebuah pidana itu ada alasan pemaaf, ya kan? Jadi di sini memang ada kesepakatan. Kesepakatan ini tidak menghapus sebuah pidana. Pidana tetap berjalan, tetapi kesepakatan ini akan meringankan di dalam persidangan. Jadi kasus ini tetap bergulir. Dasar kesepakatan ini akan meringankan. Bisa dia dihukum dengan hukuman percobaan atau tahanan rumah, supaya dia tahu bahwa dampak dari apa yang dia lakukan berdampak secara sosial kepada dirinya. Itu gunanya hukum. Jadi hakim pun dalam keputusan itu ada memberikan rasa keadilan, memberikan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Jadi seorang jaksa dia akan melengkapi dulu berkas-berkas, formil, bukti formil, bukti material daripada suatu kasus kejadian. Setelah lengkap, baru P21 itu diajukan, baru pelimpahan ke kejaksaan. Kalau itu sudah lengkap, kemudian kejaksaan memohonkan nota dinas dengan alasan restoratif justice untuk bisa dihentikan SP3, saya kira itu kurang tepat. Pidana harus tetap berjalan. Adanya kesepakatan itu sebagai bentuk pengampunan atau pemaaf yang akan bisa disampaikan pada saat persidangan, sehingga itu bisa meringankan terhadap hukuman yang akan dialami oleh terdakwa. Jadi pesan saya ya kan, bahwa hidup ini tidak lepas dari hukum. Semua apa yang kita lakukan itu akan berkaitan dengan hukum. Karena kita sudah mengikatkan diri kita dengan lingkungan, dengan negara, dengan semua. Jadi kebebasan itu bebas menurut siapa? Karena kebebasan itu adalah, keterbatasan itu adalah kebebasan. Keterbatasan itu adalah aturan. Saudara punya kebebasan, saya punya kebebasan, masing-masing punya kebebasan. Maka kebebasan sampai dengan saya akan menjadi suatu norma aturan untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengisi gitu. Dengan adanya restoratif justice ini untuk mempermudah jalannya pengadilan, untuk mempermudah langkah-langkah atau peristiwa pidana. Tapi tidak semua pidana itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice.
dilihat dari size efek dampak baik pribadi maupun sosial pada masyarakat umum lainnya. Saya kira demikian ya mana masalah. Jadi menurut pandangan Bapak di sini jaksa penuntut umum agak merasa kurang cermat gitu terhadap pasal-pasal yang didugakan yang disangkakan kepada tersangka. Kalau saya mengatakan kurang cermat karena pasal itu yang menentukan adalah penyidik. Oh ya. Penyidik di kepolisian. Penyidik menetapkan pasal setelah dianggap lengkap bukti itu dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi pasal itu sudah di penyidik. Kemudian di kejaksaan itu akan ditentukan lagi. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat pada saat itu harusnya berkoordinasi antara penyidik dengan kejaksaan. Kejadiannya di mana, undang-undang lalu lintas ini enggak, sehingga pada saat itu diangkat, pantas nggak ini mendapatkan restoratif justice? Iya. Ada nggak ketentuan dalam undang-undang restoratif justice yang sudah disahkan tahun 2020 yang dilanggar? Kalau itu ada yang dilanggar, berarti dia tidak pantas untuk mendapatkan restoratif justice. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Firmansyah atas pandangan yang diberikan terhadap judul skripsi yang saya angkat. Kurang lebihnya saya mohonkan terima kasih. Apabila ada terdapat kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini saya selaku mahasiswa ilmu hukum Undiksa, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman, adik-adik mahasiswa atau masyarakat, tempat saya adalah Ketua PBH, Pos Bantuan Hukum, dan kami bergerak di Prabono memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagi adik-adik mahasiswa atau masyarakat yang kurang mampu yang mau konsultasi tentang hukum, berkaitan tentang hukum, tanya jawab tentang hukum, mencari pandangan, mencari solusi, kantor kami sangat welcome dan terbuka. Kantor kami berada di Samosir 11 nomor 5B. Kemudian kami juga memiliki kantor di samping Pengadilan Negeri Singaraja, yang mana kantor itu adalah pos bantuan hukum. Jadi masyarakat yang mencari keadilan, yang kurang mampu, silakan bisa datang ke pos Bakum di samping Pengadilan Negeri Singaraja. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.